Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat pendant dengan permata rose oval dengan variasi tali air. Desain ini sering teman-teman lihat di arsop-arsop di Sukowati. Jadi kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Bali terus kemudian pergi ke Celuk dan masuk ke arsop-arsop, itu biasanya desain ini pasti ada di sana. Jadi saya meniru desainnya dan saya akan menerangkan bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk membuat pendant dengan permata rose oval, saya sudah siapkan materialnya. Saya sudah siapkan permata rose ovalnya, bentuknya oval, tapi namanya memang rose oval, kan kasnya. Kas itu nanti yang mengelilingi permata untuk mengikat permatanya. Ini dari kuningan, tingginya sekitar 6 mili, terus tebalnya 1 mili. Jadi saya buat agak tebal supaya nanti terlihat kokoh saja, biar agak berbeda dengan yang di pasaran. Saya sudah siapkan platnya, plat untuk dasar dari pendantnya nanti. Ini terbuat dari tembaga, tebalnya sekitar 1 mili. Saya sudah siapkan kawatnya terbuat dari alpaka putih. Ini nanti untuk variasi tali airnya, jadi nanti ada variasi tali air yang mengelilingi kasnya nanti. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Saya sudah siapkan soknya, sok itu untuk dudukannya permata nanti. Oke, saya juga sudah siapkan soldernya atau patrinya. Patrinya terbuat dari perak. Saya tetap pakai patri solder perak supaya lebih mudah teman-teman mengikuti nanti. Komposisinya sekitar 10 gram perak ditambah dengan 2 gram kuningan. Kalau orang perak bilangnya patri 10-2. Oke, pertama kita buat kasnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah rapat seperti ini, sambungannya kita solder teman-teman. Pertama kita panasi dulu seperti ini teman-teman ya. Kita panasi terus kita masukkan ke borak yang cair. Tetap kita pakai solder yang kita potong-potong, jadi untuk para pemula ini jauh lebih mudah cara seperti ini. Kita potong-potong seperti ini, mungkin perlu 3 atau 4 potong seperti ini. Ini cara yang paling mudah untuk para pemula. Terus teman-teman kasih borak juga untuk soldernya, supaya dia mudah sekali, biar mudah mencair maksud saya. Jadi harus dikasih borak juga. Setelah itu baru kita taruh satu persatu di atas sambungannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita kasih api teman-teman ya. Ingat pertama kali untuk proses soldernya kita kasih api di luar dulu, agak jauh dari area yang harus kita solder. Kita agak jauh seperti ini. Ini tujuannya untuk mengeringkan boraknya, jadi supaya boraknya itu mengering. Jadi kita kasih api seperti ini, sebab kalau kita kasih api langsung ke area soldernya, ke patrinya atau ke soldernya, itu dia akan lari. Dia akan lari karena ikut gelembung-gelembung dari boraknya. Jadi seperti ini dulu, pelan-pelan kita keringkan pelan-pelan seperti ini. Setelah teman-teman lihat ada warna putih seperti itu, berarti boraknya sudah mulai kering. Kita kasih api di bezel di kasnya yang dari kuningan, dari plat kuningan ini. Kita kasih api, kita merahin dulu di area yang ini, kita merahin berubah merah. Teman-teman bisa kasih api di daerah yang kita solder, yang sudah ada tumpukan soldernya seperti ini. Kita fokus di sini sekarang.
Ya, cukup teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke HCl teman-teman ya, untuk membersihkan sisa-sisa boraknya. Kita masukkan ke HCl seperti ini. Kita tunggu beberapa menit supaya bersih. Setelah beberapa menit teman-teman, kita ambil dari HCl, sudah bersih semua. Terus kita cuci dengan air. Ingat, HCl jangan sampai kena tangan teman-teman ya. Jadi waktu kita mau ngambil sesuatu dari dalam HCl, kita harus pakai subit seperti ini. Jangan pakai tangan telanjang, nanti gatal atau iritasi. Oke, kita keringkan sebentar. Karena bentuk luju besinya tidak terlalu kecil teman-teman, jadi saya buat bentuk permatanya dari akrilik seperti ini. Dan nanti kita bisa mal bentuknya ke kasnya ini. Jadi akrilik itu cukup kuat untuk dipukul seperti ini. Kita solder ke platnya ini. Tapi sebelum kita solder, kita amplas dulu belakangnya sini, sama kita rapikan bentuknya yang di sini dengan amplas. Oke. Setelah selesai kita amplas, kita haluskan dengan amplas mulai dari nomor 150, 220, 360, terus nomor 500 teman-teman. Selanjutnya kita solder bawahnya dengan plat. Kita tutup plat bawahnya sih. Selanjutnya kita solder di atas permukaan plat tembaganya teman-teman. Sebelumnya plat tembaganya juga kita harus ratakan. Selanjutnya kita mulai proses penyolderannya teman-teman. Pertama kita kasih borak dua-duanya dulu. Kita pakai borak cair teman-teman ya. Kita panasi kas sama platnya. Kita celupin di borak seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita kasih soldernya. Sama, kita tetap pakai solder yang sudah kita potong-potong teman-teman ya. Ini salah satu teknik supaya para pemula itu lebih gampang mempraktekkan bagaimana cara menyoldernya. Kita kasih borak seperti ini dulu. Setelah itu kita taruh satu persatu. Terlihat memutih seperti itu teman-teman, itu tandanya boraknya sudah mulai mengering, dan kita kasih api lebih dekat lagi. Oke, mulai mencair soldernya. Jadi kita cairkan satu-satu teman-teman. Seperti itu. Kita kasih api memutar terus seperti ini sampai soldernya benar-benar menempel di kedua plat, di bezel sama di plat tembaganya. Selanjutnya kita buat variasinya teman-teman ya. Kita buat variasinya, variasi tali air dari kawat ini. Yang satunya nanti tali airnya besar, agak besar, yang satunya kecil. Oke. Untuk membuat variasi tali air teman-teman, pertama kita tekuk dulu kawatnya jadi seperti ini. Jika dirasa sudah terlalu keras, kita lepas, terus kita bakar lagi teman-teman. Variasi tali air untuk kawat yang kecil, prosesnya sama teman-teman. Nanti sedikit berbeda teman-teman. Untuk yang besar putarannya ke kanan, dan untuk yang kecil ini putarannya ke kiri. Sekarang ke kiri. Selanjutnya kita bakar teman-teman ya, biar kawatannya melunak kembali. Setelah kita bakar, kita masukkan ke HCl kembali. Kita pelintir kembali teman-teman ya, nanti kita putar kembali ke arah kanan.
Untuk tali air yang kecil kita pelintir ke arah kiri teman-teman ya. Jika terasa keras kembali teman-teman, kita bakar lagi. Saya kira rapatnya sudah cukup teman-teman. Untuk yang besar ini kita rolling mill bentuk kotak dulu teman-teman ya. Setelah kita rolling mill bentuk kotak teman-teman, kita bakar lagi supaya lunak kembali. Ya, selanjutnya kita pasang teman-teman ya. Kita taruh dulu dan di sini untuk yang besar dulu kita pasang di sini dulu. Terus baru kita teguk memutar begini nanti. Kita mulai proses soldernya dulu teman-teman. Pertama kita kasih borak dulu di ujung tali airnya seperti ini. Kita kasih soldernya teman-teman. Jangan lupa soldernya juga kita kasih borak juga biar gampang mencair dan gampang nempel di plat kuningannya. Terus kita taruh di sini aja. Ya, cukup teman-teman. Selanjutnya kita tekuk melingkar teman-teman ya. Jadi kita pegangin seperti ini. Untuk merapatkan ini teman-teman, untuk merapatkan tali air yang dibesar ini dengan bezelnya, kita pakai api ya. Selanjutnya kita potong teman-teman ya. Kita potong baik gergaji. Selanjutnya kita proses soldering teman-teman. Jadi kita solder dulu yang besar ini. Pertama kita celupkan di pijer yang cair, borak yang cair. Seperti ini dulu teman-teman. Kita celupin. Ya seperti ini teman-teman. Tinta merah kita press lagi pakai supit. Ini kalau sudah terlihat rapat, kita kasih solder yang sudah kita potong tadi teman-teman. Oke, lagi kita putar lagi. Kita press lagi. Setelah terlihat rapat seperti ini, kita kasih solder lagi di sini. Ya seperti itu prosesnya teman-teman ya. Jadi terus kita press, terus kalau sudah press baru kita kasih solder lagi. Setelah kita pasang variasi tali air yang besar ini teman-teman, selanjutnya kita pasang variasi tali air yang kecil. Jadi kita taruh di atasnya seperti ini. Kita solder di ujung yang sini dulu. Setelah itu baru kita kasih api, kita rapatkan lagi. Kita kasih borak supaya soldernya bekerja dengan baik. Setelah itu kita taruh di atasnya seperti ini teman-teman.
kita kasih solder juga. Soldernya kita taruh langsung, kita taruh di atasnya saja. Ingat soldernya juga kasih borak teman-teman ya. Taruh solder seperti ini teman-teman. Oke, cukup. Jangan lupa terus kita tekan-tekan teman-teman supaya dia benar-benar merapat dengan bezelnya. Kita potong dulu teman-teman ya, kita potongin kelebihannya ini, kita potong dulu. Kali ini selanjutnya kita solder lagi teman-teman ya. Mulai lagi proses soldernya lagi teman-teman, kita merahin lagi. Selanjutnya kita bersihkan dengan HCl. Setelah cukup bersih, kita potong dulu teman-teman ya, plat bawahnya kita potong pakai gunting saja, jangan terlalu mepet motongnya. Lubang kita gergaji tengahnya ini teman-teman, kita kasih lubang untuk memberi cahaya permatanya nanti. Oke, kita gergaji teman-teman ya. Selanjutnya kita amplas pinggirnya teman-teman ya. Kita rapikan pinggirnya dengan amplas. Ya, kita amplas nomor 150 dulu teman-teman ya, semua pinggirnya di sini. Kita rapikan dengan amplas nomor 150, 220, 360, terus terakhir nomor 500 teman-teman. Selanjutnya kita solder ringnya. Di sini kita kasih ring untuk tempat cantolannya Celiferi nanti. Celiferi itu tempat masuknya rantai. Kita buat ringnya dulu teman-teman ya. Jadi kita pakai tang bulat aja.
Kita ratakan ujungnya dulu teman-teman ya, sebelum kita solder ringnya. Untuk solder ringnya nih teman-teman, untuk para pemula bisa pakai supit yang bisa jepit sendiri seperti ini, karena ini mungkin agak sulit untuk bagi para pemula. Pertama kita kasih borak dulu teman-teman, ringnya kita kasih borak dulu. Seperti ini kita panasi. Setelah merah kita tempelin di borak yang kristal aja. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kasih solder. Soldernya kita cairkan dulu, biar menempel dulu ya. Setelah menempel begini kita kasih borak lagi. Setelah itu kita tempel di pendennya. Selanjutnya kita merahin dulu pendennya teman-teman. Kita merahin lagi. Setelah itu kita tempelin seperti ini teman-teman. Oke, cukup. Saja kita masukkan ke HCl teman-teman untuk membersihkan. Setelah selesai kita solder ringnya teman-teman, terus kita bersihkan. Selanjutnya kita bikin Selivery untuk tempat rantainya. Saya sudah siapkan plat untuk Selivery-nya, terbuat dari tembaga juga. Saya buat lebarnya sekitar 8 mili teman-teman. Kita buat 8 mili saja. Panjangnya sekitar, biasanya sih normalnya 100, normalnya 15 mili biasanya. Saya buat 3 mili karena besar nantinya. Sorry, saya buat 3 cm teman-teman. Akhirnya kita rapikan dulu Selivery-nya teman-teman. Kita amplas dulu. Kita pakai amplas nomor 150, 220, 360, terus nomor 500. Jadi kita rapikan. Setelah kita rapikan baru kita solder dengan pendennya. Kita solder Selivery-nya. Kita kasih borak dulu. Di pas sambungannya kita kasih borak seperti ini. Terus kita kasih soldernya yang sudah kita potong. Untuk membersihkannya. Selanjutnya kita pasang permatanya teman-teman ya. Sebelum kita pasang permatanya kita setel dulu shocknya dulu. Shocknya itu bantalan untuk permatanya itu, supaya dia tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya kita tekan-tekan teman-teman ya. Kita tekan di sini, tapi kita pukul pakai palu teman-teman, karena ini terlalu tebal itu.
Kalau pakai tangan tidak kuat, kalau kita tekan pakai tangan seperti ini tidak kuat, kita harus pakai palu, kita pukul pakai palu seperti ini caranya. Pelan-pelan kita pukul, kita rapatkan. Ya, saya kira sudah cukup teman-teman, kita ikatnya permatanya. Saya kira sudah siap. Tahap selanjutnya kita kikir dulu teman-teman pinggirnya, bekas kena pukulan dari waktu kita setting tadi. Jadi kita kikir pinggirnya sini teman-teman ya. Kita rapikan lagi pakai kikir setelah kita pukul-pukul tadi. Pelan-pelan saja, tidak perlu terlalu ditekan. Ya, saya kira sudah cukup teman-teman. Selanjutnya kita poles. Sebelum kita poles, kita haluskan sedikit lagi teman-teman. Mungkin ada sisa-sisa patri yang masih kasar atau bekas-bekas kena pukul. Kita pakai ampas nomor 500 saja teman-teman.
Selanjutnya kita poles teman-teman ya. Untuk para pemula, polesnya tetap pakai poles yang kecil, tetap pakai kain poles yang kecil yang diameternya sekitar 15 cm. Yang seperti ini, tidak usah terlalu yang tebal atau yang besar. Untuk para pemula itu lebih berbahaya, ini lebih aman aja. Jadi kita pakai yang diameter kecil. Kita kasih obat dulu teman-teman. Seperti ini. Molesnya tidak perlu ditekan, jadi cukup disentuhkan tapi diulang-ulang, disentuh pelan-pelan tapi diulang-ulang. Selanjutnya kita cuci teman-teman ya. Kita cuci pakai sikat gigi seperti ini untuk menghilangkan debu-debu polesnya yang tersisa. Selanjutnya kita rangkai teman-teman ya. Setelah semuanya selesai, pendennya selesai, kita rangkai. Kita pakai rantai jenis double roll seperti ini. Kita juga pakai cok yang seperti ini. Kunci lobster seperti ini teman-teman ya. Lebih mudah. Ini panjang rantainya sekitar 50 cm teman-teman. Saya pakai 50 cm yang medium itu. Size yang medium. Ya, demikian teman-teman proses pembuatan pendant rose opal dengan variasi tali air. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengikutinya. Mungkin sedikit sulit untuk pemula tapi terus dicoba. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di